yaitu ada batch 1, kemudian ada batch 2, batch 3, batch 4, dan juga batch 5. Memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang sesuai dengan mapel PPG dalam jabatan. Sobat calon guru semuanya, berikutlah untuk rincian yaitu bocoran skema PPG dalam jabatan 2025 dimulai dari pendalaman materi, kemudian induksi dan juga tryout, kemudian uji kinerja mahasiswa dan juga uji pengetahuan. Nah, pada video ini kita akan mencari tahu lebih lanjut seperti apa skema PPG Daljab Plus tahun 2025 yang mana disini nanti ditujukan untuk teman-teman guru agama maupun juga guru yang di bawah naungan Kementerian Agama, teman-teman. Nah, nanti terutama juga bagi teman-teman yang bertempatkan di unit pembina guru, baik itu guru PAI, kemudian guru madrasah, kemudian guru pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun juga Konghucu. Nah, kira-kira apa saja kriteria peserta dan syarat pendaftarannya seperti apa, kemudian jadwal pelaksanaannya nanti kapan. Tentunya nanti sepertinya juga tidak akan ada seleksi akademik ya, namun kalian harus bersiap untuk ikut seleksi administrasi. Nah, bagaimanakah informasinya? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita cek di salah satu postingan populer Kementerian Agama, ini akan segera dibuka mulai Maret ya, untuk 269.000 guru. Ini kriteria peserta PPG untuk di Kementerian Agama. Dan kita dapatkan informasinya di sini, itulah untuk targetnya nanti 80 sampai dengan 100.000 peserta PPG ya, untuk angkatan pertama pada bulan Maret nanti. Berikutnya untuk persyaratannya di sini nanti kita akan cek lebih lanjut ya, untuk teman-teman yang akan mendaftar PPG Kementerian Agama. Dan disinilah nanti menggunakan desain baru ya, PPG Daljab Plus tahun 2025, yaitu yang pertama untuk percepatan. Jadi nanti melalui PPG dalam jabatan model baru, Kementerian Agama itu menuntaskan sertifikasi sekitar 621.563, yaitu guru dalam jangka waktu 2 tahun ya, yaitu 2025 dan juga 2026 ya teman-teman. Kemudian untuk seleksinya, ini untuk seleksi ya, penetapan didasarkan nanti pada seleksi administrasi sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi yang sudah dimiliki oleh guru ya, berdasarkan dari riwayat mengajarnya. Kemudian untuk beban SKS-nya nanti ada 36 SKS ya, dipenuhi dari RPL sebanyak 27 SKS dan program PPG nanti sebanyak 9 SKS ya, sehingga aktivitas pembelajaran tidak terlalu membebani dari mahasiswa. Nah, kalau misalkan demikian, ini sepertinya mirip yaitu dengan pelaksanaan PPG guru tertentu untuk di bawah naungan Kemdikbudristek ya. Artinya di sini ada RPL teman-teman. Kemudian untuk pembelajarannya, yaitu pembelajarannya nanti mandiri, dilakukan melalui platform pembelajaran digital yang sepenuhnya itu ditempuh secara daring dan dilakukan secara fleksibel teman-teman. Kemudian untuk praktik pengalaman lapangan ini, jadi nanti ada PPL ya, kegiatan PPL dikonversi dalam bentuk pemenuhan tagihan tugas dalam pengembangan perangkat pembelajaran ya, pada kegiatan pendalaman materi sebelumnya. Kemudian nanti ada keterlibatan dosen dan guru pamong ya. Jadi dosen nanti berperan penting dalam kegiatan induksi dan juga tryout dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh feedback serta penguatan terkait substansi materi yang telah dipelajari dalam kegiatan pendalaman materi tadi, serta materi yang akan diujikan dalam kegiatan UKM PPG. Kemudian terkait uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG ya, untuk uji kinerja hanya akan melibatkan dosen sebagai tim penguji, tidak lagi melibatkan guru pamong ya. Sedangkan untuk biaya ini unit cost tiap mahasiswa itu ditetapkan sebesar 800.000 sehingga dapat mensertifikasi yaitu sebanyak 300.000 guru ya untuk per tahunnya. Kemudian terkait tentang kriteria peserta PPG dalam jabatan 2025, di sini seperti yang kita lihat ya. Untuk persyaratan peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama itu ada yang pertama teman-teman, yaitu terdaftar aktif sebagai guru dalam Satminkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, guru yang diangkat paling lambat 31 Juni 2023 dan terdata aktif tahun ajaran 2023-2024. Memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang sesuai dengan mapel PPG dalam jabatan.
Kemudian belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kalau misalkan batas usia pensiun itu berapa? Biasanya 60 tahun kan. Kemudian belum memiliki sertifikat pendidik, kemudian sehat jasmani dan juga sehat jasmani ya, dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah, puskesmas ataupun juga dari pusat layanan kesehatan. Dan di sini kabar gembiranya, ini kita bisa lihat di paling bawah ya, ketentuan terkait lulus tes akademik pada tahun 2025 ini adalah nanti ditiadakan. Artinya teman-teman nanti hanya seleksi administrasi saja ya sebenarnya, yaitu tidak ada seleksi akademik atau yang sebelumnya ini disebut sebagai pretest PPG. Kemudian dari rincian pembiayaan tadi di sini untuk pelaksanaan PPG transformasi dalam jabatan ini membutuhkan biaya sebesar 800.000 ya per peserta, dengan rinciannya itu adalah di sini disebutkan ya, yaitu untuk pendalaman materi modul pedagogik profesional modul P3 ini adalah 0 ya, yaitu setara dengan 9 SKS sepenuhnya ini mandiri ya oleh mahasiswa melalui platform pembelajaran digital. Kemudian induksi dan juga tryout ini 75.000. Ini adalah nanti kegiatannya itu untuk induksi tryout yang dibimbing oleh dosen dalam bentuk FGD dan juga uji coba soal. Kemudian uji kinerja mahasiswa atau UKIN ya, ini adalah 300.000. Ini nanti meliputi biaya operasional dan juga honor penguji atau dosen. Kemudian UP 200.000 ya. Nah ini kemudian ini adalah untuk biaya operasional dan juga pengawasan. Biaya pendidikan 200.000 ya, ini adalah layanan akademik dan juga cetak sertifikat, serta biaya sewa LMS 25.000 ya, ini nanti meliputi untuk keperluan maintenance. Nah semoga saja nanti teman-teman itu tidak membayar ya. Kalau misalkan membayar pun juga cuma sekian, ini kalau dibandingkan dengan keuntungan kita kalau misalkan sudah dapat sertifikat pendidik, ini tentunya nggak seberapa. Sedangkan untuk proyeksi dari peserta PPG dalam jabatan 2025 ini adalah sudah ditentukan ya, yaitu untuk jumlah LPTK-nya nanti untuk LPTK Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun juga Konghucu. Untuk Konghucu di sini disebutkan belum ada ya. Nah selanjutnya di sini untuk unit pembina guru ya, untuk Direktorat PAI ini daftar antriannya juga sudah disebutkan di sini ya. Jadi semoga saja kita ini masuk di dalam daftar antrian ini. PAI misalkan di sini adalah 95.367 ya yang belum tersertifikasi hingga sekarang. Yaitu di sini kalau misalkan di persentase itu ada 15%-an. Kemudian di sini nanti dari jumlah-jumlah ini maka nanti akan diambil teman-teman, yaitu dari segi persentase. Untuk diberangkatkan di sini terbagi ke dalam ini ya, ke dalam 5 batch, 5 angkatan. Jadi kalau misalkan di tahun 2025 ini nanti akan berangkat PPG PAI itu ada 5 tahapan, yaitu ada batch 1, kemudian ada batch 2, batch 3, batch 4 dan juga batch 5. Nah totalnya nanti yang tersertifikasi adalah sekian ini. Ini kalau misalkan kita cocokkan dengan pengumuman di situs kemenak.go.id itu sama persis ya. Jadi 269.168 ini nanti akan tersertifikasi di tahun 2025. Sedangkan untuk sisanya 356 ribuan ini nanti proyeksinya di tahun 2026. Nah ini teman-teman, ini nanti ini adalah untuk rinciannya untuk GTK madrasah ya, guru madrasah nanti sekian ini. Totalnya paling banyak ya 484.000 sekian. Nanti berangkat 30.000 untuk batch 1, batch 2, batch 3 dan seterusnya. Nah ini nanti untuk pembagian. Jadi teman-teman nanti pantau terus ya, pantau di akun masing-masing dan juga di situs resmi kemenak.go.id. Nah ini jadi semoga saja nanti kita itu bisa berangkat ya, entah itu batch 1, 2, 3 maupun 4 dan juga batch yang kelima. Kalau misalkan kita nanti belum terpanggil di sini, maka nanti kita akan terpanggilnya itu di tahun 2026. Dan tentunya ini merupakan kabar gembira untuk teman-teman guru agama maupun juga guru madrasah ya. Guru madrasah itu siapa saja, misalkan guru RA, kemudian guru MI, MTS, kemudian aliyah gitu kan. Nah ini jadi silakan pantau, nanti akan saya update terus ya informasi terkait tentang PPG Kemenak. Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika saya update video terbaru teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke demikian, semoga saja nanti kita termasuk dalam 269 ribuan ini ya untuk berangkat PPG di tahun ini.